akhirnya memutuskan untuk menikah sama Vicky Prasetyo. Prasetyo karena sebelumnya ya compare sama yang sebelumnya. Ya gini loh. Sebelumnya memang kan aku tuh sama Vicky tuh kita ada kerjaan bareng gitu. Nah terus udah gitu cerita yang sebenarnya, jadi yang pihak di Jerman itu cemburu lah. Oh, waktu itu masih sama yang Jerman? Cemburu gitu. Padahal aku udah kasih tahu bukti, aku tuh bukan tipe perempuan yang kalau misalnya menjalin hubungan dengan seseorang, terus punya yang lain lagi. Aku tuh nggak bisa kayak gitu. Pokoknya bener-bener kayak di kamus gue tuh nggak ada aja kayak gitu. Nah terus udah gitu, curiga, capek kan secara mau kerja, mau live, mau apa gitu, curigaan. Ini jadinya nggak apa sih namanya? Nggak fokus, nggak konsentrasi juga kan gitu. Tiba-tiba gue diputusin. Gue diputusin terus udah gitu malamnya ngajak balik lagi. Gue bilang gue nggak bisa, gue nggak mau gitu kan. Putus ya udah putus gitu kan. Yang akhirnya gue yang memutuskan untuk udahlah nggak bisa lah sama dia. Tapi itu tadi netizen nanya kenapa maunya sama Vicky Prasetyo. Nah kenapa mau sama Vicky Prasetyo gini? Pokoknya intinya tuh di saat gue ngobrol bareng sama dia, gue melihat dia tuh sosok Vicky yang berbeda gitu. Dia tuh beda banget kalau misalkan kayak pas lagi dia on stage, kamera sama di belakang tuh dia bener-bener beda. Dan gue ngeliat ini cowok nih pinter, bener-bener yang pinter gitu loh. Yang akhirnya jadi minterin gue sih. Oh gitu? Enggak. Jadi minterin gue? Enggak Perlu digaris bawahi. Kalau dia pinter, apakah dia dari Wakanda? Black Panther? Kalau dia emang pinter, apakah dipencet enter keluar kertas ada tintanya? Printer. Iya gitu dah. Nih ada tadi Anam masih ada pertanyaan lagi? Mbak Kalina beneran cinta gak sih sama Mas Vicky? Kan sempat ada rumor ya waktu itu mau cerai tapi balikan lagi. Apakah itu cuman biar namanya naik aja apa gimana? Astagfirullahaladzim. Ini kayak mama yang di Kungfu Hustle? Bukan. Oke, silakan. Bertanya tentang cinta apa enggak, justru gini ya. Banyak orang yang bilang masalah kita yang kemarin itu selama hampir 3 minggu kita nggak ketemu cuma 1 kali, itu pun cuma 1 jam gitu untuk ngobrol. Itu bilangnya settingan atau segala macam ya. Nah, kalian tuh nggak tahu kan sebenarnya isinya seperti apa di rumah tangga kita gitu loh. Dan lu sama Vicky lagi menghadapi itu gitu maksudnya? Lagi menghadapi itu dan orang-orang mikirnya, ini settingan. Kayak tadi dibilang siapa ini yang bilang kalau misalkan kita tuh cuma buat nama naik lagi. Nama naik tuh nggak perlu kayak begitu sampai mempertaruhkan rumah tangga yang akhirnya mau pisah gitu loh. Nah justru dengan pertanyaan yang cintakah saya sama Vicky Prasetyo, kalau misalkan saya nggak cinta ngapain saya berusaha untuk memperbaiki rumah tangga hubungan gitu loh. Anam. Gitu loh. Gitu. Emosi Terima kasih lama-lama. Anam. Anam terima kasih. Thank you. Kita sekarang ke C4, C4, silakan. Iya. Galina, Ya. kan banyak nih, orang tuh udah banyak banget kalau misalnya Vicky Prasetyo itu tuh playboy, terus dibilang gladiator. Saya banyak nih Mbak, Vicky Prasetyo itu dibilang suka DM cewek. Dan Mbak Kalina nggak takut Vicky Prasetyo diambil orang, diambil perempuan atau cewek-cewek cantik di luar sana? Banget siapa tahu kan mereka lebih cantik daripada Mbak, kok nggak takut ganti gitu? Oke, Vicky terkenal playboy, suka DM cewek-cewek. Lu udah tahu itu belum? Tahu. Kalau kan? misalkan DM gue nggak tahu. Oke. Cuma akhirnya pas udah sama dia gue baru tahu tuh. Terus tapi kalau misalkan Vicky Prasetyo seorang playboy gue udah tahu. Sekarang gini, setiap manusia itu pasti kan ada berubahnya. Dan gue hanya berdoa semoga gue menunjukkan yang terbaik dari sisi gue gitu. Kalau misalkan memang dia bisa berubah, syukur alhamdulillah. Kalau enggak ya gue tutup mata lah. Dan juga gue memilih untuk tidak tahu atau mencari tahu daripada gue tahu akhirnya gue sakit hati. Dan gue percaya kalau misalkan memang itu sudah menjadi sesuatu yang kebangetan banget, Allah tuh nggak tidur dan Allah akan memberikan gue kasih tahu kayak nih loh Kak, kayak begini. Dan juga dikasih tahu. Dan feeling seorang istri tuh pasti kuat banget. Bener kok. tuh. Masalah cewek cantik. Kecantikan itu dengan bertambahnya usia pasti juga akan sama-sama semua menua-nua juga gitu. Tapi kecantikan itu kan bukan hanya dilihat dari fisik. Tapi kecantikan dari hati yang itu yang bertahan sampai kita tutup mata. Dan gue percaya maksudnya gini, kalau kita mencari kecantikan, ketampanan tuh gak akan selesai. Gak ada habisnya ya? Gak ada habisnya gitu loh. Cempat, makasih ya. Makasih Cempat. Cempat, terima kasih. Ada lagi nih, B23. Oke, ini aku mau tanya sih sama Mbak Kalina. Ini dari tadi Mbak Kalina ini seolah-olah kayak cinta banget sama Mas Vicky, sayang banget gitu. Tapi Mbak Kalina sayang nggak sih sama anak? Pernah nggak sih mikirin Aska? Kayaknya Aska nggak setuju deh sama hubungan Mbak Kalina sama Mas Vicky.
Saya cinta sama Vicky Prasetyo. Vicky Prasetyo itu adalah suami saya. Wajar nggak sih kalau misalnya kita cinta sama jatuh cinta sama suami sendiri daripada sama suami orang? Contohnya misalkan saya jatuh cinta sama seorang Surya. Wah. Itu berarti yang tidak wajar. Dan pertanyaan masalah saya sayang sama anak apa enggak? Kalau saya nggak sayang sama anak, saya nggak akan bilang waktu saat saya sebelum menikah sama Vicky Prasetyo, saya bilang sama anak saya, Mama akan putusin Om Vicky saat ini juga. Kalau kamu tidak setuju gitu. Kalau misalkan Aska memang benar-benar mau Mama keluar dari hidup Om Vicky. Tapi satu yang Mama minta, Mama juga akan tinggalin kamu untuk sementara. Kenapa? Karena Mama harus menenangkan diri Mama. Kenapa begitu, Ma? Kenapa Mama juga harus ninggalin Aska? Karena Mama tidak mau lagi menangis depan Aska. Gitu kan. Ini yang orang lain nggak tahu kan? Ya. Gitu. Mama nggak mau nangis depan Aska dan Mama harus healing perasaan sedihnya Mama. Karena bagaimanapun juga Mama punya perasaan sayang sama Om Vicky. Gitu. Nanti di saat Mama sudah sembuh rasa sayang Mama, rasa sedih itu, Sedihnya. baru Mama akan kembali lagi ke Aska. Oke. Dan saat itu Aska bilang apa? Yaudah. Lakukan memang yang menurut Mama baik. Jadi apapun yang terjadi sama Mama, one day Aska ada di sini untuk Mama. Kalau yang saya tanggupin dari jawabannya Mbak Karina, berarti istilahnya Aska dikasih ancaman dong. Aku nggak bilang tanceman. Anak saya itu adalah anak yang sangat-sangat mempunyai pola pikir di atas usianya dia gitu. Pinter, loh. Aska. Ngomong tek 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 tek. Aku juga jawabannya Straight to the point ya. Oke. Gitu. Karena kamu tidak mengenal siapa anak saya dan kamu tidak mengenal secara pribadi siapa saya. Ya, jadi Mas B23 boleh bertanya, tapi tolong jangan menyimpulkan karena kita semua nggak tahu what's inside Iya. sebenarnya. Terima kasih Mas B23. Thank you, B23. Oke. Berarti sekarang sudah Baik-baik saja. get better lah ya. Getting better, ya. Cuma mau nanya aja. Apa? Kapan pulang ke Bekasinya? Pasti pengen lah pulang ke rumah sendiri ya. Gimana? Masalahnya macet kan kalau Bekasi ya. Jadi pilih jam-jamnya nggak macet. Bener. Belum di X Malang tuh. Kalimalang. Oh itu bacanya Kalimalang? Kalimalang. Gue suka baca di angkot X Malang. Perasaan gue nggak dibutuhin, gue pergi aja ya. Ntar dipaketin ke Bekasi ya. Ntar dipaketin bentar ya. Gini, saat kemarin kita ada masalah ya, kurang lebih 3 minggu itu, pasti kan ada juga permasalahan lain yang juga nggak bisa gue kasih tahu di sini kenapa dan mengapanya. Memang sampai saat ini gue belum pulang ke rumah kita berdua gitu ya, rumah Mas Vicky dan aku gitu. Jadi memang ada masalah yang memang harus diselesaikan sampai benar-benar selesai baru aku bisa pulang ke sana. Oh, dan itu masih dalam proses. Dalam proses. Kita baca live chat nih tentang Kalina dan Vicky ya. Ya. Cari duit lebih halal lah, emangnya gue ngapain sih? Ayo cari duit lebih halal, Mbak. Buset. Di Sembarang Bapak buat suruh lo kalau pilih ngetik sayang ya. anak apa sayang Vicky tetap juga pilih Vicky. Us tahu lu. Buset deh. Stop pansos. Nggak pansos, Ayo, nggak Mbak. makan kali, Mbak. Cari duit lebih halal. Maaf ya, saya nggak pernah pansos. Nggak pansos juga gue udah dikenal orang. Gue sebagai Netizen. mewakili netizen nih ya, Oke. pengen bukti nih yang beneran, bener nggak udah baikan sama Kak Vicky? Berani nggak video call? Gue pengen tahu juga nih sekalian sama netizen di rumah, panggilan sayangnya kalian tuh apa sih? Yang Boleh nggak Nih. kasih lihat nama kontaknya Vicky di Suamiku namanya. apa namanya tuh? suamiku. Suamiku. Suamiku love tuh, berarti bener ya? Kalau lu apa, Sur? Bini lu, Sur? Hai saya. Lagi gue lagi di Lagi dicengok, kayak lagi dipijat, ya Allah. Vick, Hei, sayang. Bek. Buset. Kak Vicky bener udah baikan Kak Vicky? Lo kok kayak di kamar hotel, Pik? si Darto mulutnya yang Aku disuruh nelfon kamu buat mastiin kalau kita udah baikan, sayang. Kan udah tahu itu sebelah orang kita kemarin makan bareng dia. Ya Allah. Bisa banget loh. Buat cowok aja ini. Untuk ngasih tahu, sayang kamu tutupin sayang aurat kamu yang. Kasih lihat tuh, kasih lihat, kasih Nanti lihat. di blur, nanti di blur. Nih, Vick. tuh udah baikan. netizen. Jangan sering-sering. Tuh. Oh. Bener ya? Nah, ini videonya masuk. Masuk TV. Ya udah. Tapi bener ya? Oke deh. Oke. Fix. Bilangin Vicky jangan sering-sering dikerok. Kenapa? Keluar kode voucher lu sini. Kita akan lempar vote ke netizen yang sudah datang di sini. Ya. Artis mengumbar masalah rumah tangga di sosial media. Setuju, Setuju atau atau tidak setuju? Ya, masalah artis ini suka katanya kan ada yang dengan sengaja memberitahukan bahwa dia sedang lagi bermasalah. Kemarin juga aku ngelihat yang datang ke rumah orang tua si Vicky itu kenapa di videoin sih?
Gini loh, kita mau ngasih tahu aja kalau misalkan benar-benar kayak tadi aja buktinya aja gue disuruh video call. Ya, Oh. buktinya bahwa Karena- sudah baik-baik saja gitu. Udah baik-baik Ini aja kabar baik gitu yang loh. perlu disebarkan nggak sih? Karena gini, kayak tadi gue bilang ya, kita mah nih ya serba salah. Kita diem, dibilang masih begini, kita ngasih tahu juga dibilang alah paling naik duit aja yang kemarin pencitraan, dia. Serba salah, kenapa? Memang mungkin ya, mungkin image-nya suami aku yang sebelumnya gitu, maksudnya Vicky yang image-nya sebelum-sebelumnya itu adalah dia tuh banyak settingan atau segala macam. Nah, dengan menikahnya sama aku, jujur ya, aku pengen ngasih tahu kok, nggak seperti itu juga loh. Ada sisi baiknya juga dari si Vicky Prasetyo gitu loh. Nah, aku ngasih tahu bahwa di sini bersama aku, insya Allah, yuk kita sama-sama baik nih, bener nih. Kita lihat dulu hasil votingnya yang tadi ya. Ya, Masalah oke. artis memperlihatkan rumah tangganya Astagfirullah. Di sosial media. di sosial media. Mengumbar masalah rumah tangga di sosial media. Banyak yang setuju. Banyak kan Buat gosip, buat bahan gosip. Berarti Buat bahan banyak gosip. orang yang setuju. Berarti emang Emang mereka pengen nonton. lihat, pengen Mereka lihat. buat ada bahan gosip juga, bahan pembicaraan kayak ibu-ibu Di ibu-ibu, pagi-pagi bener. gitu. Iya, Lagi kalau pas nungguin belanja. anak, kayak gitu. Tapi Berarti- kan teorinya urusan dapur, urusan kita sendiri. Enggak, gini. Berarti kalau udah nggak ada lagi nanti suatu saat artis kagak ada lagi yang mengumbar masalahnya di sosial media. Nanti ibu-ibu pas belanja diem-diem aja gitu. Bentar, gue nanya, ada kopi Ganggu, nggak sih? bro. Gua Nggak ada, bener. nggak ada, nggak ada. Kita lihat netizen yang memilih setuju ya. Ya, C28, silakan. Maaf dulu nih ya Mbak Kalina, kalau menurut gua sih setuju-setuju aja. Karena kalau logikanya nih ya, kalau masalah nggak diumbar tuh nggak bakalan dapat gosip dong, nggak ada gosip dong. Kan, gua Terus bilang kalau kan. misalnya nggak ada gosip, nggak bakalan dapat job TV juga kan. Kan kalau orang-orang kayak gini tuh pasti nyari jobnya dari gosip-gosip dari undangan TV kayak gini nggak sih? Enggak gitu. Emang Kalina nyari job dari gosip-gosip gitu? Enggak, Adik gua nggak C28, gitu. mohon maaf. Saya kesel deh. Kenapa, Sur? Perasaan saya hidup saya nggak ada di gosip, tapi saya lancar-lancar aja kerjaan di TV. Saya beda. Ya kan, gua Sombong, ngomongin sama mulai Mbak sombong lu. Kalina. Nggak ada kalau misalkan dibilang, lu kan bikin masalah karena pengen diundang. Enggak, ini mah sekarang justru gue ya. Gue bilang, sayang nih aku ada, ini kemana aku sempat diundang. Oh. Laki gue kan sempet tuh kemarin tuh diundang Datang kan. ke sini. Ya. Nah harusnya yang surprise-nya itu yang cewek yang itu yang ngaku yang katanya begini deket sama laki gue yang akhirnya membuat itu. Iya. Seharusnya? Itu harusnya gue dan gue nggak mau. Oh, Gitu. Gini, yang gue sesalkan adalah di saat gue ada dengan masalah justru banyak oknum-oknum yang akhirnya mengambil keuntungan untuk maaf ya justru yang naik pansosnya. pansosnya di situ. Yang mengambil itu bukannya dari sisi gue atau Oke, laki gue. berarti yang mengambil benefit dari pemberitaan itu adalah mungkin orang-orang lain. Ya. Justru memanfaatkan itu ya. Bukan Oke, dari oke. pihak kitanya. Oke, Thank kalau you, gitu. C28, C28, thank you. Lagi pula kalau masalah nggak ada yang keumbar, ada jahe, pala, merica. Gantung. Ayo, Pak Surya. Kita ke C10 sekarang, halo? Aku sih tadi pollingnya nggak setuju ya, soalnya kayak buat apa gitu sih Mbak Kalina ngumbar-ngumbar masalah di medsos Oke. sampai ke publik tahu gitu. Apa nggak malu gitu ya? Atau enggak apa untungnya juga buat Mbak Kalina sama Mas Vicky gitu? Saya jawab ya. Di saat manusia lagi emosi dan aku merasa aku saat itu sendirian, nggak ada orang yang bisa buat temen curhat, bisa melakukan apaan aja. Karena balik lagi saya kan manusia biasa. Saya akuin salah nggak saya? Salah, gitu. Salahnya tapi kebetulan aja gue sama laki gue dikenal orang, udah gitu aja. Padahal mungkin banyak orang di luar sana yang lagi sedih, terus curhat, yang eksplisit ataupun yang cuman Bahkan lebih kayak parah dengerin lagi. lagu doang itu. Banyak banget. Nah, intinya apapun yang gue masukin ke itu Salah selalu salah gitu. Dan itu terjadi setelah gue menikah sama Vicky Prasetyo memang gitu. Banyakannya kayak begitu. Berarti itu yang bawa si Vicky. Yang bawa tuh Vicky. Hey guys, tiba-tiba tertarik kesimpulan. Balik lagi lagi. Kenapa sih hanya mengambil sisi negatif dari seseorang? Ya. Kenapa nggak dilihat dari sisi positifnya? Oke. Sekarang gini, dilihat dari Surya, yang dilihat positifnya terus. Padahal juga negatif juga pasti ada. Benar, itu mah gue tahu banget. Kalau perlu gue jembrengin, gue jembrengin. Kenapa sih, Tom? Masih C10. Tapi Kayak bener gitu, nggak sebelum- kayak gitu? Iya, iya, benar, Tapi benar kan, banget, maksudnya benar gini, banget. jangan hanya kayak gue akuin, gue salah di saat memposting karena waktu itu gue ngerasa laki gue Meluapkan bilang, emosi lo. kayak gitu. Ya. Gue salah di situ gitu. Tapi itu bagian dari emosi gue sebagai perempuan Ya. yang maksudnya
gue bukan bela diri di sini gitu. Salah mah tetap aja salah, cuma sebagai perempuan yang rasa saat itu lagi di sini panas dan gue harus pergi ke rumah orang tua gue, dan di rumah orang tua gue di situ nyokap gue cuma bisa jangankan berdiri gitu. Dia duduk begini aja nggak bisa gitu. Gue nggak bisa cerita sama siapa-siapa dan gue harus menahan nangisnya gue, dan gue nggak mau pergi ke apartemen atau ke hotel atau kemanapun. Kenapa? Karena kalau gue pergi keluar ada orang yang lagi melihat, misalkan gue ketemu temen gue, misalkan gue ketemu Surya aja gitu kan. Disangkanya ngapa-ngapain gitu, akan lebih memperkeruh keadaan gitu. Jadi gue lebih milih ke rumah nyokap gue, tapi di saat gue rumah nyokap gue pengen nangis aja gue nggak bisa. Jadi Gitu. itu paling tidak terluapkan sedikit lewat Instastory or something gitu. Ya mungkin kali ya, Karena mungkin lagi seperti itu. Karena sepaneng gue lagi paneng banget, kalau misalnya telur ceplokin sini mungkin mateng kali. Kalau bisa dipinggang biar agak lama. Tapi asli kalau lagi kayak gitu tuh pusing. Iya. Bener deh. Emang gitu, Kan Sur? pernah. Pernah? Ceritain dah. Gak usah dong. Gue yang cerita dah. Gak usah dong. Oke. Emang tahu? Tahu. WhatsAppin gue dong. Oke, ntar gue ceritain. Jadi gini. Hei, Berapa sih? kasih Daltonnya. Loh, kan katanya tadi bilang Nggak seakan-akan gue ada masalah gitu, gue nggak ada apa-apa. Iya, nggak apa-apa. ada apa-apa lah. Ya Dia nggak, pansos. ya nggak bisa gitu juga. Lu tuh selalu bikin gue seakan-akan salah. Emangnya? Gue banting diri gue sendiri. Baiklah, setelah ini kita akan undang artis yang infonya kewalahan dinyinyirin netizen jelang pernikahannya. Tetapi netizen! What happened? I don't know, you know. It's like a risk of artist, you know. And Iya,